Secara umum, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara di dunia. Hukum ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Terdapat istilah tertua tentang menyebutkan hal itu, yakni Völkerrecht dalam bahasa Jerman, Droit de gens dalam bahasa Prancis, dan Law of Nations dalam bahasa Inggris. Adapun hukum yang mengatur kepentingan negara dan warga negaranya, yaitu yang pertama, hukum internasional publik yang lazim disebut hukum internasional atau singkatannya HI. Lalu yang kedua, hukum internasional privat yang dinamakan hukum perdata internasional atau HPI. Hukum internasional publik dan hukum perdata internasional itu berbeda. Mokhtar Kusuma-Atmaja mengatakan bahwa yang dimaksud hukum perdata internasional yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Dengan kata lain, hukum perdata internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar warga negara dengan warga negara lain. Sedangkan hukum pidana internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan satu negara dengan negara-negara lainnya dalam menjalankan hubungan internasional. Mokhtar Kusuma-Atmaja juga mengungkapkan bahwa perbedaan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional akan jelas dapat dibedakan menurut masing-masing subjek hukumnya. Subjek hukum internasional adalah negara atau badan hukum publik, sedangkan subjek hukum perdata internasional adalah perseorangan atau individu. Yang pertama ada negara. Syarat negara menjadi subjek hukum dari hukum internasional itu sendiri yakni negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak menjadi bagian dari suatu negara lain. Pemerintahan negara harus memiliki kekuasaan penuh terhadap warga negara serta lingkungannya. Suatu negara juga harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Yang kedua ada tahta suci. Tahta suci Heiligenstuhl khususnya di Vatikan memiliki kedudukan yang setara atau sejajar dengan negara yang merupakan menjadi subjek hukum internasional, yakni Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan negara, kedudukan tahta suci setara dengan sebuah negara yang sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ada International Committee of the Red Cross atau singkatannya ICRC. Berpusat di Jenewa, memiliki peran penting dalam sejarah hukum internasional. Organisasi ini memiliki ruang lingkup yang terbatas. Namun, kedudukannya diperkuat oleh perjanjian dan konvensi internasional. ICRC hanya bergerak di bidang kemanusiaan dan memberikan perlindungan terhadap korban perang secara mendunia. Yang keempat ada organisasi internasional. Organisasi internasional harus memiliki syarat agar diakui sebagai subjek hukum internasional. Syarat tersebut meliputi organisasi internasional dibentuk melalui suatu perjanjian oleh dua negara atau lebih, serta memiliki sekretariat tetap. Adapun organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional seperti PBB, ILO, World Bank, FAO, UNESCO, IMF, ICAO, ASEAN, dan sebagainya. Yang kelima ada pemberontak. Kelompok pemberontak atau belligerent
muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Misalkan pemberontak bersenjata yang terjadi di sebuah negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melawan pemerintahan yang sedang berkuasa. Unsur-unsur suatu kelompok dikategorikan sebagai kelompok berontak, diantaranya yang pertama terorganisasi atau teratur di bawah pimpinan yang jelas, yang kedua menggunakan tanda pengenal yang jelas dan menunjukkan identitasnya, lalu yang ketiga menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut ada di bawah kekuasaannya, yang terakhir harus memperoleh dukungan dari rakyat di bawah kekuasaannya. Yang terakhir ada individu. Seorang individu diakui sebagai subjek hukum internasional. Manusia dianggap sebagai individu sebagai subjek internasional apabila suatu tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak damai dari kehidupan masyarakat. Di dalam perjanjian Versailles 1919 terdapat beberapa pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional.